karena dasar persahabatan Pak Wali Kota. Jadi saya tahu ini sudah berapa kali undur di pertemuan ini karena menunggu saya katanya. Jadi saya datang ke sini karena memang yang ada di hadapan saya sekarang adalah sahabat-sahabat lama saya di HMI. Ada Pak Haris, ada Pak Ajis, ada Pak Jenjen, kemudian tadi ada Pak Maman, ada adik saya yang sekarang sudah jadi orang-orang hebat ini. Nah, jadi walaupun kemarin dari Bima, kemudian dari Makassar, tadi kemarin sore nyampe, kemudian tadi malam mampir di Jatinangor, akhirnya pagi ini saya sampai ke Tasikmalaya. Ini satu kebahagiaan sendiri, dan saking bahagianya saya mau istri saya. Jadi saya agak jarang datang ke acara organisasi manapun bawa istri, tapi baru ini saya bawa istri saya. Hati juga. Nah, yang kedua, Tasikmalaya ini punya sejarah panjang sama saya. Dulu waktu kerusuhan tahun 96, saya satu-satunya termasuk yang di awal ya, pengurus HMI di luar Tasikmalaya yang hadir malam kerusuhan itu. Jadi saya tanya, saya lupa itu, rupanya namanya di sekitar Raja Pola. Di waktu itu semua kota Tasik ini sudah diblok, nggak ada yang bisa masuk. Ya. Saya datang dari PBHMI, nyampe kira-kira jam 8 jam 9 naik bis. Saya turun itu di daerah yang semuanya berhenti di Tasik, yang hanya boleh naik langsung ke Ciamis. Cahur beti itu. Saya jalan kaki dari sana, lewatin sawah, lewatin pinggir sungai, nyeberangi jembatan untuk sampai ke kantor HMI cabang. 30 kilo itu. Kira-kira nyampainya sekitar jam 12 gitu. Sampai ke kantor HMI cabang, lagi kumpul semua, listrik mati sekota Tasik. Oke. Akhirnya kita jalan pelan-pelan, listrik yang hidup cuma hanya di kantor Kodim waktu itu. Jadi kita kumpul di sana semua, dan saya diutus memang waktu itu oleh ketua umum kita Anas Urbaningrum untuk datang di sini untuk melakukan advokasi. Jadi karena salah satu yang ditangkap waktu itu adalah tadi yang sekarang tadi sedang ngaji itu, Asep Ilyas, Asep Ilyas. Jadi, nah setelah saya 2 hari di sini, hari ketiga ketua umum Cipayung itu datang, Anas Urbaningrum, Muhaimin Iskandar, sama Aiti Fananda, untuk kita berkunjung menjenguk adik-adik kita. Kita di Abdul Muiz. Tadi saya tanya di mana itu adik, ternyata sudah almarhum. Ya. Saya doakan dia ditempatkan di sisi Allah SWT. Nah, jadi saya punya sejarah panjang, makanya saya harus datang ke Tasikmalaya ini. Itu benar-benar sahabat-sahabat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya pretensi untuk menyampaikan pidato kebangsaan, karena terlalu berat dan panjang. Jadi kita memberi kata sambutan saja. Kalau mau pakai pidato kekotaan saja, pidato kebangsaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebelum dan dimana-mana saya mulai kalau pelantikan kami ingin mengingatkan kita semua kami. Tugas utama kami itu adalah bagaimana kita punya kewajiban, keharusan untuk menjaga dan merawat HMI. Karena apa? Karena kita yang ada sekarang di kami ini tidak mungkin ada kalau tidak ada HMI. Kami itu ada karena HMI. Karena sudah banyaknya sekali produk kader-kader terbaik HMI, maka untuk melanjutkan medan kiprah perjuangannya dibentuklah kami tahun 66. Nah, jadi kalau kita ingin mempertahankan eksistensi kami sampai kapanpun, ya, maka kita harus punya kewajiban menjaga eksistensi HMI.
Saya sering mengatakan bahwa HMI ini adalah sumber mata air kita. Jadi kalau sumber mata air ini kering, sumber mata air ini mati, maka tinggal tunggu waktu kehamilannya pun akan mati. Pakai logika matematik, HMI itu lahir 47, kami lahir 66, selisihnya 19 tahun. Jadi kalau hari ini HMI mati, secara logika matematik, maka tinggal tunggu waktu 19 tahun kemudian kami pun akan mati. Nah kalau kita cinta dan merasa ingin punya tanggung jawab besarkan kami, salah satu bagian tanggung jawabnya itu adalah kita harus jaga sumber mata air kita yang kita sebut HMI, dan intinya adalah perkaderan. Jadi bagaimana supaya terus menerus lahir kader-kader yang berhimpun di HMI untuk nanti selanjutnya berkiprah di medan pengabdian saat dimanapun sampai ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber mata air itu juga bukan hanya sekedar kita jaga terus menerus mengalir, tetapi juga kita jangan biarkan dia terkontaminasi, jangan kotor. Karena kalau kotor di hulunya, nanti pasti makin kotor di hilirnya. Jadi kalau kita ajar adik-adik kita ini dari awal suka ngolah-ngolah, maka nanti akan makin canggih cara ngolah-ngolahnya. Kalau tadi koordinator presidium majelis Zulaikha bilang lobby sih masih bagus. Tapi kalau sudah ngolah-ngolah, nah ini yang bahaya. Semua diolah, kawan diolah, senior diolah. Dan kita alumni juga kadang-kadang juga diolah sama adik-adik kita. Nah ini yang saya kira juga harus kita jaga. Jadi mari kita rawat HMI kita ini secara quantity dan quality, sehingga nanti ke depan kualitas yang kita bangun dari awal itulah yang menentukan kualitas kami di masa-masa yang akan datang. Nah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami ini sejak tahun 1966 makin hari semakin besar, ya. Karena jumlah tadi semakin bertambah kader-kadernya, kita terus berkembang seiring mengikuti perkembangan pembangunan Indonesia. Karena basically HMI itu hadir dan ada ketika ada mahasiswa. Artinya hadir ada ketika ada kampus. Jadi sebenarnya membesarkan HMI dan kami ini gampang-gampang susah. Jadi dia juga menjadi parameter. Kalau negara ini, Indonesia ini sukses dalam pembangunannya, yang salah satu pembangunannya itu misalnya dulu pendidikan, makin banyak orang sekolah, banyak orang kuliah, artinya kampus makin banyak. Kalau kampus makin banyak, harusnya HMI makin banyak. Jadi itu letak strategisnya organisasi mahasiswa, khususnya kita HMI yang sudah menjadi organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia. Jadi dia sekaligus jadi indikator. Apalagi Pak sahabat saya ini sudah jadi rektor Institut Agama Islam Tasikmalaya. Dulu Pak Haris kuliah di situ ya Pak? Iya. Rektornya bukan HMI, dari dulu HMI, jadi melanjutkan. Akhirnya kalau dulu mungkin rektornya tidak pernah di PBHMI, sekarang rektornya pernah di PBHMI dan di PPKMP, pasti harus lebih HMI dibandingkan dengan sebelumnya. Kampusnya. Jadi sekali lagi itu menjadi indikator Bapak Ibu sekalian. Kemajuan bangsa itu sekaligus diikuti dengan di mana HMI perkembangan. Nah, karena berkembang, maka kami ini juga sekarang bukannya sebagai organisasi kelanjutan intelektualismenya HMI, tetapi juga menjadi sudah menjadi ormas, organisasi kemasyarakatan. Dia bertransformasi dari HMI yang selama ini menjadi organisasi kemahasiswaan, bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan.
Nah, organisasi kemasyarakatan, Bapak Ibu sekalian, adalah organisasi yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Yang sekaligus dia dituntut harus punya tanggung jawab, berkontribusi, punya peran terhadap masyarakat itu. Nah, jadi itu fungsi yang ketiga. Kami ini akan bisa eksis, akan bisa ada kalau memang dia dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Tengah masyarakat itu bisa hadir di tengah-tengah elemen masyarakat yang paling bawah, rakyat, ya. Dirasakan kehadirannya dan bisa bekerja sama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dirasakan kehadirannya dengan dunia kalangan bisnis, dirasakan kehadirannya di kalangan pendidikan. Jadi di seluruh aspek kehidupan kami harus hadir sebagai organisasi kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu saya kira tidak ada rumus atau cerita bahwa kami ini ribut dengan organisasi masyarakat yang lain, bertentangan dengan atau berhadapan dengan pemerintah daerah, atau menghambat jalannya pertumbuhan ekonomi di satu daerah. Nah, itu berarti dia mengingkari, kami mengingkari perannya sebagai organisasi masyarakat. Nah, dalam kesempatan itulah ya saya kira kalau Tasikmalaya ini harusnya tidak punya hambatan lagi, karena wali kotanya kami. Selama ini kan kalau yang menghambat sinergi itu kan komunikasi. Dan sekarang dengan dunia yang terbuka seperti ini, tidak lagi ada hambatan komunikasi. Kalau dulu orang mau ketemu susah pakai fisik, sekarang orang mau ketemu bisa per detik pakai fasilitas digital. Jadi kalau ada orang bermasalah dengan alasan komunikasi, itu bohong, itu tidak bisa lagi digunakan. Yang ada adalah kalau ada hambatan, berarti orang-orang atau kita semua tidak mau berkomunikasi. Jadi sebetulnya Kota Tasikmalaya ini dengan kehadiran kami dan yang terus menjadi sehat itu, dan kemudian pimpinan-pimpinannya adalah kami juga, pimpinan daerah ini, maka ini sebetulnya sinerginya harus semakin kuat. Tidak ada hambatan lagi komunikasi. Nah, tinggal persoalannya, saya mau nyinggung tema lagi sedikit. Masalahnya sekarang ada Bapak sekalian, ternyata untuk menjadi maju itu tidak cukup hanya menyelesaikan intensitas dan cara berkomunikasi. Sekarang kita ini menghadapi era disruption, era di mana semua tatanan lama itu dengan mudahnya dihancurkan dan kita dituntut untuk membangun tatanan-tatanan baru. Tatanan baru dengan nilai-nilai baru, ya, yang dulu kita tidak pernah prediksi. Siapa yang bisa membayangkan sekarang ini kita bisa ketemu orang melalui sekedar screen komputer? Tidak ada. Even 5 tahun, 10 tahun yang lalu sebelum COVID, kita nggak membayangkan. Dulu kita kalau ada orang kita lihat cakap sendiri, ngomong sendiri di depan komputer, kita anggap orang gila. Sekarang, terutama kemarin waktu di COVID, kita menganggap orang yang ketemu orang yang gila. Gila nih orang, udah tahu COVID, mau ketemu fisik. Dulu orang depan komputer ya. Nah, itu salah satu contoh terjadinya perubahan tatanan, termasuk ini. Nah, yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain yang bisa lebih unggul, lebih maju adalah manusia-manusia yang bisa berkolaborasi. Sebelum bersinergi harus berkolaborasi. Jadi sekarang tidak mungkin kita seorang individu atau kelompok termasuk sebesar kami ini
ya bisa hidup bertahan kalau tidak berkolaborasi. Itu sesuatu yang kalau tidak punya kemampuan berkolaborasi, tinggal tunggu waktu dia akan menjadi kerdil sendiri. Di kolaborasi yang tadi, jadi bukan hanya sekedar komunikasi saja, tapi punya kemampuan berkolaborasi atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah yang membedakan itu adalah kreativiti dan inovasi. Bapak Ibu sekalian, saya sekaligus menyampaikan, Majelis Nasional kami sekarang sudah punya Universitas Islam, Universitas Insan Cita Indonesia. Universitas digital yang pertama kali di Indonesia, bahkan yang pertama kali di Asia Tenggara. Dunia sekarang cuma punya 5 universitas digital. Satu di Harvard, yang kedua di Stanford, yang ketiga di Universitas Tokyo, satu lagi ada di China. Dan yang kelimanya punya kami. Nah, kita dalam diskusi-diskusi kenapa kita perlu membangun universitas ini, karena itu tadi kita ingin menjadikan Indonesia ini, khususnya ya keluarga besar HMI kami, ini menjadi yang terdepan bisa memanfaatkan perubahan yang begitu cepat di dalam era disruption tadi, untuk menjadikan orang-orang menjadi kreatif dan inovatif. Saya juga baru tahu, saya lihat itu bagaimana di universitas, apa bedanya dengan kampus kami kita dulu. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, orang yang lebih pintar, orang yang lebih tinggi indeks prestasinya adalah orang yang sering datang ke kampus, ketemu dosennya, mendengar kuliah dosennya, kemudian banyak baca buku. Itu rumus sederhana, kira-kira orang menjadi pintar dan bagus itu. Sekarang saya lihat mereka itu kuliah di universitas digital itu, mereka yang menentukan sendiri mata kuliah yang mau diambil, mereka yang menentukan hari ini mau kuliah berapa mata kuliah, dalam satu semester mau selesai berapa SKS, mau jadi apa lulusnya mau dia yang tentuin sendiri. Bahkan ujiannya saya tanya, ujiannya gimana ya? Kan dia dosennya di sini, mereka di rumahnya masing-masing. Ya dia dipersilakan open book. Terus nilainya gimana? Yang nilai bersih. Nah, kesimpulan saya Bapak Ibu sekalian, bedanya dulu kita cerita orang lebih pintar, kita kena rajin. Sekarang artinya waktu itu orang yang mendapatkan pertama kali informasi dan ilmu pengetahuan. Sekarang ini siapa saja itu bisa mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Gak ada yang membatasi, asal kita mau. Gak usah jauh-jauh. Mau cari apa sekarang bisa klik Mbah Google. Ya, mulai dari umur yang paling kecil sampai yang paling senior, mulai dari yang paling baik sampai yang paling jahat, ya. Dan seterusnya, semua punya kesempatan mendapatkan informasi yang sama. Nah, lantas pertanyaannya, kalau semua orang punya informasi yang sama, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Nah, yang membedakannya adalah, dan itu dilihat dari cara orang kuliah di universitas digital, yang membedakannya adalah kemampuan dia bisa mengakses kepada informasi yang lebih dalam. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu orang-orang yang kuliah di universitas digital itu matrikulasinya itu adalah pertama orang yang memahami artificial intelligence. Yang kedua bisa memahami animasi. Jadi animasi itu sekarang nanti ke depan itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian komunikasi kita. Kalau sekarang kita mendengar animasi itu nonton film saja. Tapi orang manusia ke depan harus memahami animasi. Yang ketiga video editing. Nah, itu semua untuk menembus, ya, bisa menembus akses informasi paling dalam. Nah, yang kedua adalah ya,
orang yang bisa memilah informasi-informasi itu sesuai dengan manfaatnya pada saat itu. Kita punya semua menu banyak, menu informasi. Apakah menu itu harus kita makan semua? Kalau pakai logika makan, nggak mungkin semua menu yang ada ratusan menu itu kita bisa makan, kita bisa muntah. Nah, yang orang yang punya kemampuan lebih adalah orang yang bisa, oh saat ini saya butuh makan rendang saya. 2 jam kemudian saya butuh jus saja. Dari sekian ini. Nah, yang ketiga adalah kemampuan menganalisisnya, menganalisis informasi yang sudah dipilah-pilah. Nah, ini semua basicnya Bapak Ibu sekalian membutuhkan creativity dan inovasi, creativity dan innovation. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi manusia yang unggul, kita harus bisa membangun tatanan-tatanan dan nilai baru, tentu dengan basis-basis nilai yang kuat yang selama ini kita. Jadi saya sering mengatakan universitas digital yang dimiliki kami ini adalah menjadi salah satu tanggung jawabnya meluruskan, menjelaskan tentang bahwa digital itu, teknologi digital itu bukan hanya bisa dimanfaatkan secara negatif yang selama ini dikembangkan. Orang kan sekarang memahami digital itu media sosial yang isinya hoax, ujaran kebencian dan segala macam. Nah, dengan lahirnya universitas kita ini itu meluruskan bahwa digitalisasi itu bisa punya manfaat positif untuk pembangunan Indonesia dan dunia. Nah, kalau memang kita sudah punya seperti itu, maka kita punya kelebihan untuk bisa membangun sinergitas. Disitulah kami bisa berperan, baik secara individu maupun secara organisasi institusi. Terutama di Tasikmalaya. Kita geser ke ujung tema. Bapak Ibu sekalian, struktur pemerintahan di Indonesia ini sejak awal memang dirancang untuk bagaimana supaya